Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel Sinau bareng Kori-Kori. Setelah sebelumnya kita belajar 45 butir Pancasila dan trik untuk membedakan tiap-tiap butir Pancasila dan juga latihan soal pengamalan Pancasila part 1, sekarang kita akan melanjutkan latihan soal pengamalan Pancasila part 2. Tapi sebelumnya, teman-teman like dulu video ini, kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, dan share ke sebanyak-banyaknya teman-teman kalian, agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sukses CPNS 2021, amin. Oke, langsung saja kita ke soal. Oh iya, kemarin ada PR, sekarang kita bahas dulu PR-nya, yaitu Pak RW melihat warganya membuang sampah sembarangan, akan tetapi Pak RW membiarkannya. Jadi sikap Pak RW bertentangan dengan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang E, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Membuang sampah sembarangan itu kan membuat lingkungan kotor, jadi kan sangat merugikan kepentingan umum. Hal ini bertentangan dengan sila kelima butir ke-8 yang berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Oke, langsung saja ke soal nomor 2. Butir-butir Pancasila merupakan hasil interpretasi atau penjabaran atas 5 sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 paragraf keempat. Butir Pancasila dari sila ketiga adalah A. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. B. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. D. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan. Atau E. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Hal ini terdapat pada butir kedua sila ketiga. Untuk yang A, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, itu masuknya sila keempat butir kedua. Ingat kata kunci memaksakan kehendak, berarti sila keempat. Untuk yang B, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, termasuk dalam pengamalan sila kelima butir ke-1. Ingat kata kuncinya kekeluargaan dan kegotong royongan, berarti masuk ke sila kelima. Dan untuk yang C, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, kalau ada kata manusia itu pasti sila kedua. Untuk yang E, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, ini juga termasuk sila kedua. Kata kuncinya yaitu mengembangkan sikap. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam seleksi CPNS 2019, Bunga ditawari bantuan oleh seseorang yang mengakui bisa membuat Bunga lulus menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang. Bunga tertarik dan memberikan uang tersebut sebagai imbalan atas niat orang tersebut meluluskan Bunga menjadi CPNS. Sikap Bunga merupakan pelanggaran terhadap Pancasila khususnya sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Dan jawabannya adalah yang E, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat kata kuncinya yaitu memberikan sejumlah uang untuk kelulusan CPNS. Karena itu kan sangat tidak adil dan merugikan banyak orang. Hal ini sikap Bunga tersebut bertentangan dengan sila kelima butir ke-8 yang berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Oke, soal nomor 4. Rapat RW dalam rangka pembagian jadwal ronda malam telah selesai dilakukan dan semua warga yang hadir menyetujui hasil rapat. Pak Beni kebagian jadwal ronda pada Senin malam. Namun pada Senin malam tersebut, Pak Beni tidak ikut ronda dengan alasan ingin pindah shift ronda menjadi Kamis malam. Sikap Pak Beni yang tidak menghargai hasil rapat RW tersebut merupakan pelanggaran Pancasila khususnya sila ke A4, B5,
C2, D3, atau E1? Dan jawabannya adalah yang A, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam soal ini kan disebutkan kalau Pak Beni itu tidak menghargai hasil rapat Pak RW. Nah, itu kan berarti bertentangan dengan sila keempat, butir yang kelima, yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 5. Rian ikut pemilihan ketua OSIS bersama Tika dan Laras. Hasil pemilihan ketua OSIS menempatkan Laras sebagai pemenang dan berselisih 5 suara saja dengan Rian. Rian tidak terima dengan hasil tersebut dan menuding pihak Laras telah melakukan kecurangan. Padahal kenyataannya, pemilihan berjalan adil. Hanya karena gengsi dikalahkan oleh seorang wanita yang membuatnya tidak menerima keputusan. Sikap Rian bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5? Dan jawabannya adalah yang pastinya sila keempat, karena dari soal tersebut kita lihat bahwa Rian tidak menerima hasil pemilihan ketua OSIS, padahal pemilihan ketua OSIS itu berjalan dengan lancar dan adil. Nah, jadi sikap Rian itu termasuk melanggar atau bertentangan dengan sila keempat, butir kelima, yang berbunyi menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Oke, selesai soal pengamalan Pancasila ini. Semoga teman-teman bisa paham ya, karena berdasarkan pengalaman CPNS tahun 2019-2020, ini keluar banyak pengamalan Pancasila. Jadi teman-teman harus paham betul aplikasinya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat videoku sebelum ini di trik untuk membedakan tiap-tiap butir Pancasila. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.